Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita bacakan adalah perkataan Tuhan kepada orang Israel, dan di sini Tuhan memperkenalkan siapakah pribadinya, siapakah dirinya kepada umatnya. Dia mengatakan firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Jadi di sini jelas sekali kita diberitahukan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja ya pada 6 hari lamanya dia menciptakan. Dan di kalimat selanjutnya dikatakan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, termasuk kita manusia, ya Tuhan ciptakan. Nah, kita melihat bagaimana Adam sebelumnya ya dibentuk dari debu dan tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga Adam bisa hidup. Jadi Tuhan yang memberikan roh kepada Adam sehingga bisa menjadi makhluk hidup. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kita melihat bagaimana Adam diberikan roh oleh Tuhan atau diciptakan rohnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang selanjutnya atau setiap individu yang lahir dari Adam? Apakah rohnya juga diciptakan oleh Tuhan atau diturunkan secara otomatis oleh orang tuanya atau oleh Adam? Jadi ini adalah isu yang ada ya dalam sejarah gereja, bahkan sampai sekarang ya, tentang pandangan ya bagaimana roh setiap orang yang lahir ya di dunia ini. Ada dua pandangan ya, mulai dari bapak-bapak gereja sampai sekarang ada dua pandangan dalam hal ini. Yang pertama ya, percaya bahwa setiap manusia, setiap orang yang lahir, rohnya diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak hanya Adam yang diciptakan rohnya, tetapi setiap yang lahir Tuhan bekerja menciptakan rohnya. Lalu pandangan yang kedua mengatakan Tuhan menciptakan roh Adam. Hanya itu saja. Lalu bagaimana dengan manusia selanjutnya? Yaitu rohnya itu diturunkan dari Adam. Atau kita sekarang diturunkan dari orang tua kita masing-masing. Jadi tidak ada lagi penciptaan lagi terhadap roh setiap manusia yang lahir. Dan ini pandangan ini kita sebut tradusianisme, dan nanti minggu depan kita akan dengarkan penjelasannya dari Bapak Pendeta. Nah, jadi kita hanya mau membahas tentang pandangan yang pertama yang mengatakan tidak hanya Adam yang rohnya diciptakan, tetapi setiap individu yang lahir itu diciptakan rohnya. Dan ini kita sebut teori kreasionisme roh. Nah, mari kita lihat apa pengertian daripada kreasionisme. Nah, kalau kita membaca di situ dikatakan kreasionisme roh artinya Tuhan Allah menciptakan roh manusia tidak hanya kepada Adam, bahkan termasuk setiap individu yang lahir Tuhan ciptakan rohnya. Dan kita akan melihat bagaimana dari sejarah gereja, ya, mulai bapak-bapak gereja, beberapa tokoh yang percaya tentang teori kreasionisme ini. Dan bahkan sampai sekarang, ya, kita akan melihat beberapa tokoh dan pandangan mereka. Mengapa mereka percaya yang namanya kreasionisme roh. Nah, pertama kita akan melihat dari kelompok bapak-bapak gereja. Ya, sebelum abad ke-5, ya di situ kita akan melihat tokoh pertama namanya Gregorius dari Nisa. Nah, dia hidup pada tahun sekitar 335 sampai 395 Masehi. Apa yang dikatakan oleh Gregorius tentang roh kita ini? Nah, di sini dikatakan oleh Gregorius, di situ saya sudah cantumkan, dikatakan tidak benar untuk mengatakan
bahwa jiwa. Nah, jiwa di sini adalah roh. Ya, jadi jangan salah paham, ya, jiwa, roh itu sama. Ya, karena kita hanya percaya sesuai dengan penjelasan firman Tuhan, ya kita hanya percaya diri kita ini terbagi dalam dua bagian, yaitu tubuh dan roh atau jiwa. Jadi jangan bingung. Nah, tidak benar untuk mengatakan jiwa atau roh ada sebelum tubuh. Nah, ini menolak ajaran praeksistensi, ya, daripada roh. Tubuh ada tanpa jiwa, tetapi ada satu permulaan dari keduanya yang menurut pandangan pencipta surgawi diletakkan sebagai fondasi mereka dalam kehendak asli Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak benar kalau kita mengatakan bahwa roh kita itu sudah eksis sebelumnya atau kekal sebelumnya. Nah, itu kita tolak. Nah, itu maksudnya. Tetapi dia percaya bahwa kedua-duanya itu tubuh atau jiwa itu memiliki dua permulaan. Ya, yang dimana tubuh itu dari orang tua, lalu roh atau jiwa itu diciptakan ya oleh Tuhan Allah. Makanya dia mengatakan di sini yang menurut pandangan pencipta surgawi diletakkan sebagai fondasi mereka dalam kehendak asli Tuhan. Lalu dia menyinggung pandangan lain yang dia mengatakan tetapi menurut pandangan yang lain yaitu tradusianisme muncul pada kesempatan generasi. Nah, jadi dia mengatakan ya bahwa roh kita itu yaitu Tuhan ya menciptakannya setiap orang yang lahir. Ya, sedangkan pandangan yang lain yaitu tradusianisme dia mengatakan itu muncul secara generasi. Ya, tak perlu Tuhan ciptakan lagi, tetapi diturunkan oleh orang tuanya sendiri. Nah, itu adalah pandangan daripada Gregorius. Lalu ada seorang yang benar-benar dia menegaskan tentang ajaran kreasionisme ini. Ya, yaitu kita melihat namanya Jerome atau nama aslinya adalah Hieronymus. Ya, dia lahir pada tahun 347 sampai 420 Masehi. Nah, apa yang dikatakan oleh Jerome ini? Nah, lihat kutipannya, dia mengatakan, jika saya katakan, kami menegaskan bahwa untuk setiap individu, dia menciptakan secara terpisah jiwa baru ketika dia lahir. Kami tidak menegaskan di sini bahwa dia membuat sesuatu yang belum pernah dia buat. Karena dia telah menjadikan manusia menurut gambarnya sendiri pada hari ke-6, dan karyanya ini tidak diragukan lagi harus dipahami dengan mengacu pada jiwa rasional manusia. Pekerjaan yang sama masih dia lakukan bukan dalam menciptakan apa yang tidak ada, tetapi dalam menggandakan apa yang sudah ada. Nah, lihat selanjutnya dikatakan oleh karena itu benar di satu sisi bahwa dia beristirahat dari menciptakan hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Dan sama benarnya di sisi lain bahwa dia terus bekerja. Tidak hanya dalam mengatur apa yang telah dia buat, tetapi juga dalam membuat. Bukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tetapi lebih banyak makhluk yang telah dia ciptakan. Oleh karena itu, baik dengan penjelasan seperti itu atau dengan penjelasan lain yang mungkin tampak lebih baik, kita lolos dari keberatan yang diajukan oleh mereka yang akan membuat fakta bahwa Allah beristirahat dari pekerjaannya sebagai argumen konklusif terhadap kepercayaan kita bahwa jiwa-jiwa baru masih diciptakan setiap hari. Nah, lihat di garis bawah itu, jiwa-jiwa baru diciptakan setiap hari. Bukan dari jiwa pertama, tetapi dengan cara yang sama seperti yang dia buat. Nah, jadi Jerome di sini dengan tegas dia mengatakan bahwa Tuhan bekerja menciptakan roh setiap individu yang lahir. Bahkan di sini dikatakan diciptakan setiap hari, ya, karena kita melihat bagaimana setiap hari ada orang yang lahir. Ya, dan setiap orang yang lahir ini di sini Jerome mengatakan tubuhnya itu diturunkan dari orang tuanya, tetapi rohnya ya Tuhan ciptakan. Ya. Jadi dikatakan di sini jiwa-jiwa baru masih diciptakan setiap hari. Jadi tidak berhenti bekerja, benar-benar berhenti bekerja. Bukan hanya kepada Adam Tuhan ciptakan rohnya.
tetapi juga kepada setiap individu. Tuhan ciptakan roh. Jadi bayangkan berapa banyak Tuhan kali ciptakan ya roh manusia, ya tergantung jumlah berapa manusia. Ya, jadi di situ dikatakan bukan dari jiwa pertama, tetapi dengan cara yang sama seperti yang dibuat. Jadi dia mau menegaskan bukan ya melalui Adam, tetapi Tuhan buat, ya Tuhan menciptakan dengan sama caranya. Bagaimana dia menciptakan Adam, memberikan roh, demikian juga dia ciptakan manusia setiap hari yang lahir. Nah, ini adalah penegasan daripada Jerome ya untuk mendukung ajaran kreasionisme roh. Nah, kalau kita melihat pada masa itu sebenarnya ada sedikit masalah ya bagi yang percaya ajaran kreasionisme ini. Kenapa? Karena pada masa itu ya muncul satu ajaran yang dibawa oleh Pelagius yang dimana dia mengatakan setiap orang yang lahir atau setiap bayi itu dinyatakan kudus, tidak berdosa, tidak ada hubungannya dengan Adam. Natur itu tidak diturunkan dari Adam. Jadi Pelagius ini tidak percaya yang namanya dosa asal. Nah, dia berpikir setiap orang yang lahir itu adalah kudus. Dan hal ini menjadi sebuah pergumulan bagi yang percaya kreasionisme. Mereka harus bisa menjawab hal ini. Ya, karena seolah-olah ini mendukung ajaran kreasionisme yang mengatakan bahwa Tuhan ciptakan roh. Ya bagi setiap yang lahir itu berarti bahwa rohnya itu kudus, suci, karena tidak ada hubungannya dengan Adam. Nah, tetapi kita melihat bagaimana tokoh-tokoh ini juga ternyata mereka tidak setuju pandangan dari Pelagius. Ya, mereka bukan itu maksudnya seperti yang diajarkan oleh Pelagius. Nah, sekarang kita mau melihat pandangan tokoh-tokoh pada zaman reformasi. Ya, saya ambil dua tokoh saja, sebenarnya ada beberapa, tetapi dua tokoh saja kita akan melihat. Yang pertama, satu kutipan lagi dari Jerome, di situ dikatakan mayoritas penulis barat berpikir bahwa sebagaimana tubuh lahir dari tubuh, demikian pula jiwa lahir dari jiwa. Intinya di sini dia mau mengatakan bahwa roh kita itu tidak mungkin lahir dari ya tubuh orang tua kita diturunkan. Jadi sesuatu yang terpisah. Jadi tubuh ya lahir dari fisik orang tuanya, maksudnya diturunkan dari orang tuanya. Tetapi rohnya atau jiwanya itu terpisah, itu berasal dari Tuhan. Tuhan ciptakan. Nah, kita bisa melihat nanti bukunya di situ. Saya sudah kasih sumbernya. Sekarang kita mau melihat beberapa tokoh, dua tokoh yang saya ambil pada zaman sekitar reformasi atau dekat-dekat situ. Yang pertama namanya Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini lahir di tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas? Di situ dikatakan kita hanya harus mengakui bahwa jiwa tidak diciptakan sebelum tubuh. Jadi jelas dia menolak ajaran praeksistensi roh. Tetapi diciptakan pada saat yang sama ketika mereka dimasukkan ke dalamnya. Lihat dikatakan diciptakan pada saat yang sama. Pada saat tubuh mulai muncul, di situ juga roh diciptakan oleh Tuhan. Jadi di sini dia berbicara bahwa roh itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, makanya dia mengatakan di sini diciptakan pada saat yang sama antara tubuh dengan roh. Tubuh itu diturunkan dari orang tua, sedangkan roh itu diciptakan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini, diciptakan pada saat yang sama ketika mereka dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu adalah pernyataan dari Thomas Aquinas. Kita bisa melihat salah satu buku yang sangat terkenal dan dia punya banyak sekali volume. Itu kita melihat di judul di situ Summa Theologica. Nanti kalau ada waktu kita bisa pergi baca juga. Lalu satu tokoh yang saya rasa tidak asing bagi kita ya, yaitu John Calvin. Ya, dia juga percaya yang namanya kreasionisme. Dari mana kita tahu? Kalau kita membaca ada satu tafsiran ya, yaitu di kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 6.
Kalau kita melihat tafsiran John Calvin, di situ dia memberikan komentar, jiwa tidak diturunkan oleh kelahiran. Jadi jelas sekali bagaimana John Calvin, dia tidak percaya atau tidak mendukung yang namanya tradusianisme. Karena tradusianisme mengatakan bahwa jiwa atau roh itu diturunkan dari orang tuanya. Nah, sedangkan John Calvin mengatakan jiwa tidak diturunkan oleh kelahiran. Jadi dia percaya bahwa jiwa itu atau roh itu diciptakan oleh Tuhan, bukan diturunkan ya secara generasi dari orang tuanya. Nah, jadi ini adalah tokoh yang sangat terkenal dan dia juga percaya yang namanya kreasionisme roh. Nah, kalau kita melihat juga pada zaman sekarang itu banyak sekali yang percaya juga kreasionisme. Ya, misalnya kita melihat Charles Hodge yang yang menulis sistematika juga, lalu kita melihat tokoh-tokoh reformasi ya, kebanyakan juga mereka percaya yang namanya kreasionisme. Ya, bahkan sekarang kalau kita melihat orang-orang reform banyak yang percaya yang namanya kreasionisme. Nah, sekarang kita mau melihat apa dasar mereka, mengapa mereka percaya yang namanya kreasionisme. Ya, kita mau melihat sekilas ya dasar firman Tuhan mereka. Kalau kita melihat dasar argumentasi mereka, yang pertama di Bilangan pasal 16 ayat 22. Nah, di situ dikatakan, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Jadi di kutipan di situ dikatakan, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Artinya sumber, pencipta. Mereka memahami hal ini sebagai pencipta dari roh segala makhluk. Jadi setiap orang, ya, rohnya itu diciptakan oleh Tuhan, bukan diturunkan dari orang tuanya, ya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Makanya di sini mereka percaya inilah dasar salah satu bahwa kreasionisme itu adalah teori yang benar, ya, bahwa setiap roh itu diciptakan oleh Tuhan, setiap individu yang lahir. Nah, sekarang kita melihat selanjutnya apa dasar mereka. Yesaya pasal 42 ayat 5. Di situ dikatakan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nah, ini ayat yang kedua yang mereka jadikan sebagai dasar argumentasi mereka. Mengapa mereka percaya teori kreasionisme roh? Bahwa Tuhan menciptakan roh setiap individu yang lahir. Karena di situ dikatakan yang memberikan nafas kepada umat manusia. Ya, yang menciptakan, mereka memahami menciptakan, lalu dikatakan lagi mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup. Jadi setiap orang, ya setiap manusia atau setiap nyawa yang hidup di dunia ini dikatakan Tuhan yang memberikan rohnya, Tuhan yang ciptakan rohnya. Nah, ini adalah dasar argumentasi mereka yang kedua, ya, mengenai teori kreasionisme ini. Nah, sekarang kita mau melihat misalnya Yesaya pasal 57 ayat 16. Dikatakan, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Nah, di sini Tuhan sedang berbicara kepada umatnya, dan di sini dikatakan, akulah yang membuat nafas kehidupan. Ya, teori kreasionisme mereka percaya di sini membuktikan bahwa Tuhanlah yang menciptakan roh setiap individu yang lahir. Nah, ini adalah dasar argumentasi mereka berdasarkan firman Tuhan yang mereka pahami, yang mereka kutip. Nah, kita melihat lagi satu ayat firman Tuhan, ya, di Perjanjian Baru, ya, di kitab Injil, satu firman Tuhan di kitab Injil yang mereka kutip, yaitu di kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Nah, di situ dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, jadi mereka percaya bahwa Tuhan, dia menciptakan roh Adam. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, mereka mengatakan
Di sini Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa dia terus bisa melakukan pekerjaan menciptakan. Dan termasuk dalam hal roh setiap individu yang lahir, Tuhan bekerja terus menciptakan. Jadi ini adalah dasar mereka. Karena mereka mengatakan Tuhan tidak benar-benar berhenti menciptakan selama 6 hari. Lalu dia beristirahat pada hari ke-7. Ya, mereka mengatakan tidak. Ya, walaupun firman Tuhan mengatakan dia berhenti, tetapi bukan menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang ada dan dia menciptakan dengan cara yang sama. Yaitu setiap roh individu yang lahir. Jadi Tuhan sudah menciptakan roh kepada Adam, lalu nanti kepada setiap yang lahir dengan cara yang sama, dia juga ikut menciptakan setiap yang lahir. Nah, jadi mereka percaya Bapa atau Tuhan tidak berhenti menciptakan roh. Ya, dia terus menciptakan setiap orang yang lahir. Lalu kita melihat yang terakhir, argumentasi mereka di Ibrani pasal 12 ayat 9. Dikatakan selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Nah, Bapa segala roh, ini juga mereka jadikan sebagai dasar untuk memahami bahwa setiap individu yang lahir, Tuhan ciptakan rohnya, bukan diturunkan dari orang tuanya. Ya, bukan rohnya diturunkan dari orang tuanya, tetapi Tuhan yang langsung menciptakan roh setiap yang lahir. Nah, saya mau melihat 2 ayat firman Tuhan saja. Tentunya dasar-dasar mereka ini begitu kuat, mereka memiliki argumentasi yang kuat. Saya hanya mau mengutip 2 ayat firman Tuhan. Pertama, kita melihat Kejadian pasal 2 ayat 2-3. Nah, di situ dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan bekerja menciptakan 6 hari lamanya, pada hari ke-6 dia ciptakan manusia. Dan jelas sekali baik ayat yang kedua maupun ayat yang ketiga, di situ ditegaskan bahwa Tuhan berhenti pada hari ke-7, berhenti dari segala pekerjaan untuk menciptakan. Lalu bagaimana dengan Yohanes pasal 5 tadi yang mereka kutip? Kita mengerti bahwa di situ bukan maksud Bapa terus bekerja, bukan berarti Bapa terus mencipta, tetapi maksudnya adalah Bapa terus bekerja memelihara, bukan menciptakan. Nah, kenapa? Karena di sini jelas sekali firman Tuhan mengatakan Tuhan itu sudah berhenti menciptakan. Ya, 6 hari lamanya, dia berhenti pada hari ke-7. Jadi tidak ada lagi pekerjaan di mana seterusnya Tuhan menciptakan, ya. Dalam kasus ini adalah menciptakan roh, tidak ada lagi. Nah, lalu kita melihat Yohanes tadi itu maksudnya adalah Tuhan bekerja terus memelihara, bukan menciptakan. Lalu satu ayat firman Tuhan lagi kita melihat di Mazmur pasal 51 ayat 7, di situ dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, kalau kita seandainya mendukung ajaran kreasionisme roh, bahwa Tuhan menciptakan setiap roh individu yang lahir, maka bukankah itu berarti bahwa rohnya ketika diciptakan oleh Tuhan, itu akan sesuatu roh yang kudus, suci, tidak ada kaitannya dengan Adam. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, dalam kesalahan aku diperanakan. Bagaimana bisa Daud mengatakan, saya dalam kandungan, saya sudah berdosa. Itu berarti bahwa Daud dia percaya namanya dosa asal. Ya, naturnya, sifatnya itu diturunkan dari Adam. Jadi ada hubungannya roh Daud di sini dengan roh orang tuanya dan sampai kepada Adam yang adalah permulaan. Kalau diciptakan langsung oleh Tuhan rohnya, maka itu berarti tidak ada hubungannya dengan Adam. Harusnya dia tidak berdosa, kudus, suci. Tetapi di sini Daud mengatakan dari dalam kandungan aku sudah berdosa. Maka itu berarti rohnya itu ada hubungannya dengan
Adam dan Hawa. Nah, jadi kedua ayat firman Tuhan ini, ya saya kutip setidaknya memberikan kita sebuah gambaran bahwa kita tidak menerima atau tidak setuju yang namanya kreasionisme roh. Dan nanti di minggu depan kita akan membahas tentang menerima tradusianisme. Nah, di situ akan lebih ditegaskan kenapa kita memilih teori yang tradusianisme, bukan kreasionisme roh. Nah, jadi saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita diajarkan tentang teori kreasionisme roh, ya, bahwa kreasionisme roh percaya bahwa setiap individu yang lahir diciptakan rohnya. Dan kita tidak setuju tentang teori ini. Tetapi sebaliknya kita akan setuju nantinya menerima teori tradusianisme, bagaimana setiap roh diturunkan ya dari orang tuanya. Nah, kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa selalu belajar firman Tuhan dan memegang kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang asal-usul roh kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa melihat ajaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa selalu mengerti kebenaran-Mu dan kami setia memegang kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.